Acara plenary session ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Anis Irawan Anwar, spesialis kulit kelamin dan konsultan PINSDV FEEDV. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Prof. Anis Irawan Anwar menempuh pendidikan dokter dilanjutkan dengan spesialis ilmu penyakit kulit dan kelamin, kemudian S3 Fakultas Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2008 sampai 2011 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2010 sampai dengan 2014. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua ID Cabang Makassar selama 2 periode tahun 2010 sampai 2016 dan Ketua Ikatan Alumni FKUH tahun 2014 sampai dengan sekarang. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Dr. Siva. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Panitia Medical Studium Generale 2022 yang memberi kepercayaan kepada saya untuk moderator dalam salah satu sesi. Yang kedua, selamat ketemu Dr. Sandra Widati, Dr. Reti Hindriani yang dua-duanya sangat-sangat cantik. Alhamdulillah. Dan masih cantik-cantik orang tua sampai sekarang. Baik, kita di session mengenai mikrobiom. Ya, saya kira kita tahu semua bahwa mikrobiom itu adalah bagaimana jasad-jasad hidup di kulit kita yang ternyata banyak peranannya terhadap penyakit. Ya, nanti untuk panjang luarnya mengenai hubungan mikrobiom dengan kulit itu akan banyak dijelaskan dengan tuntas oleh Dr. Sandra yang juga kebetulan Dr. Sandra ini adalah Ketua Kolegium Dermatovenerologi Indonesia dan juga akan dijelaskan oleh Dr. Reti. Dr. Reti ini sekarang adalah Kepala Bagian dari Dermatovenerologi Universitas Pajajaran. Ya, saya kira saya sudah bisa mulai, Dr. Siva? Silakan, dokter. Baik, kalau demikian, baiklah kita berikan kesempatan yang pertama kepada Dr. Sandra Widati, spesialis kulit dan kelamin konsultan PINSDV FEEDV, ya, dengan jurus mikrobiom. Untuk itu dipersilakan dengan hormat waktu sekitaran 20 sampai 25 menit, Dok. Silakan Dr. Sandra, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof dan Dokter sekalian. Pertama, terima kasih dan saya sangat bahagia sekali bahwa kita bisa bertemu dan berbicara di sini di acara Studium Generale ID yang merupakan acara bergengsi kita, acara dari ID yang sangat luar biasa dan saya ikut bangga sekali bisa berdiskusi di sini pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan izinkan saya untuk mulai. Yang terhormat Prof dan Dokter sekalian, kita akan mulai dengan topik hari ini yaitu mengenai mikrobiom. Mohon maaf saya masih belum bisa share screen, mungkin dari host bisa membantu. Silakan, dokter. Baik. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai mikrobiom kulit. Mikrobiom adalah satu istilah baru yang mungkin beberapa teman sejawat baru pertama kali mendengar apa yang dimaksud dengan mikrobiom ini. Jadi kita kembali kepada definisi lebih dahulu. Kita mengenal apa yang selama ini kita sering diskusikan, yaitu istilah mikrobiota. Mikrobiota adalah mikroorganismenya sendiri yang hidup di dalam suatu lingkungan. Sedangkan istilah dari mikrobiom sendiri adalah meliputi seluruh habitatnya
mikroorganismenya, genom, dan lingkungannya. Jadi bukan hanya mikroorganismenya, namun juga meliputi dengan genom dan lingkungan di mana mikroorganisme tersebut berada. Nah, sebetulnya mikrobiom ini adalah diri Anda yang kedua, karena ini sangat individual. Keragaman mikrobiom seseorang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan diketahui, kembar identik pun juga hanya berbagi sekitar 20% saja yang samanya dari mikrobiom usus mereka. Jadi ini menunjukkan betapa mikrobiom ini sangat individual, tergantung kepada masing-masing individu. Nah, kita mengenal saat ini apa yang kita sebut selama ini yaitu sebagai flora komensal, kemudian mikrobiota, dan kemudian juga mikrobiom. Jadi sebenarnya kalau kita lihat flora komensal ini adalah terdiri dari mikrobiota yang ada di kulit kita. Dan untuk meliputi lingkungannya, maka kita bisa katakan sebagai mikrobiom atau microbiome. Nah, kalau kita lihat kembali, khusus untuk mikrobiom kulit, ini adalah kita sebut sebagai seluruh komunitas mikroba yang berada di kulit manusia. Identifikasi mikrobioma kulit dapat dilakukan melalui kultur. Dengan alat yang baru, yaitu Next Generation Sequencing, maka ini bisa membantu para peneliti untuk mengidentifikasi komunitas mikroba yang beragam pada kulit. Dengan teknologi ini, kita bisa melakukan analisis filogenetik pada genom manusia. Kita mengenal bahwa mikrobiota pada kulit terdiri atas bakteri, jamur, dan virus. Selama ini seringkali yang disebut-sebut hanya dua, yaitu bakteri dan jamur. Jangan lupa bahwa virus pun juga ada di dalam mikrobiom kulit ini. Ini adalah filum-filum yang dominan, kita sudah mengenal ada Actinobacteria, Proteanobacteria, Firmicutes, bahkan Bacteroides. Sedangkan untuk bakteri yang dominan, kita mengenal ada Staphylococcus, Propionibacterium, dan Corynebacterium. Nah, khusus untuk mikrobiom pada kulit, umumnya mikrobiom pada kulit itu diperiksa di area-area tertentu, yaitu pada area yang berlemak atau berminyak, itu ya daerah glabella, kemudian lipat lengan, kemudian area yang kering, yaitu di daerah telapak tangan dan juga volar lengan, serta untuk area khusus dengan suasana yang khusus, yaitu di sela-sela jari kaki. Di sini kita bisa melihat bahwa kebanyakan untuk area glabella misalnya, kebanyakan ini adalah bakteri, begitu ya. Kebanyakan adalah bakterinya, bisa dilihat di sini bakterinya apa saja dan virusnya apa saja. Ya, demikian pula untuk jamurnya, kita bisa melihat bahwa jamurnya misalnya ini adalah Malassezia species, demikian. Jadi kalau misalnya untuk di sela jari kaki yang tidak sebanyak ini jamurnya, misalnya yang banyak adalah di glabella untuk Malassezia. Dan untuk di siku misalnya Malassezia masih lebih sedikit apabila kita bandingkan dengan glabella. Nah, demikian pula dengan bakteri, ternyata bakteri di area glabella ini sangat dominan, demikian pula di area-area lainnya. Khusus untuk di sela jari kaki ada kekhasan sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa bakteri yang banyak adalah Corynebacterium misalnya seperti itu, dan Propionibacterium. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apabila kita per organ. Jadi nanti kita bisa ketahui bahwa untuk area-area organ yang kita bisa teliti di sini, misalnya apakah dia di umbilicus, apakah dia di volar, antekubital, memiliki gambaran mikrobiota yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini nanti akan erat kaitannya dengan kejadian-kejadian penyakit maupun kejadian-kejadian kesehatan kulit apabila kita kemudian teliti dan telaah dikaitkan dengan bakteri ataupun juga jamur maupun juga virus yang ada di area tersebut. Ini adalah merupakan perkembangan terbaru saat ini karena ini dinilai sangat besar perannya pada kesehatan manusia. Nah, ini adalah hubungan antara sistem imunitas dan fungsi saluran kulit. Jadi di kulit kita kenal adanya bakteri-bakteri yang flora normal tadi atau mikrobiota yang berada di kulit kita. Maka pada saat patogen akan masuk, bakteri-bakteri ini memberikan perlindungan.
perlindungannya bisa dengan cara mengeluarkan antimikrobial peptide. Jadi memang ada peptida antimikroba yang memang dikeluarkan oleh bakteri-bakteri yang ada di permukaan, maupun juga beberapa bakteri ini bisa berinteraksi dengan sel dendritik dan akan memicu sel sitotoksik untuk bekerja, sehingga pada saat ada patogen yang masuk, maka hal ini bisa dihambat. Kejadian ini juga terjadi pada area rambut dan glandula sebacea. Bakteri, misalnya di sini diwarnai dengan warna kuning, misalnya Corynebacterium acnes, maka dia akan sangat berperan. Dan kemudian di sini juga kita mengetahui adanya bakteri-bakteri patogen lain yang apabila akan masuk, maka ini akan dihambat oleh bakteri-bakteri yang normal ada di area rambut dan glandula sebacea. Demikian. Nah, ini adalah gambaran lainnya, yaitu di sini kita bisa melihat manfaat, misalnya contohnya adalah Staphylococcus, di mana dia akan memproduksi tadi yang saya sebutkan sebagai peptida antimikrobia, kemudian juga kemampuan dari bakteri ini untuk melakukan blok, menghambat dari misalnya Staphylococcus aureus yang sifatnya adalah patogen, sehingga akhirnya tidak akan terjadi hal yang memang biasanya dilakukan oleh bakteri tersebut. Jadi apabila kita kehilangan bakteri-bakteri flora normal tadi, maka bisa akan terjadi terobosan-terobosan dari bakteri tersebut ke dalam kulit kita. Nah, hal ini bisa dihambat atau dibantu dihambat dengan mikroba-mikroba atau mikrobiota dan lingkungannya yang ada di permukaan kulit kita. Di sini juga dijelaskan dengan lebih lanjut, misalnya pada area-area yang lembab, yaitu area-area di telinga, daerah telinga dan di daerah dahi, ini merupakan tempat yang sangat disukai oleh bakteri yang bisa mengkonsumsi lipid, misalnya Staphylococcus species. Dan kemudian ini tentu saja kita ketahui bahwa ini pada saat kita pubertas, di mana produksi sebum meningkat, kita bisa pahami bahwa di sini akan terjadi banyak reaksi radang karena memang sebum meningkat, dan di sini peran dari mikroba-mikroba atau mikrobiota yang merupakan flora normal kita di sini sangat besar peranannya. Hal ini juga terjadi pada area-area selap paha dan daerah ketiak yang mempengaruhi kepada bau badan kita. Kemudian juga sebetulnya berpengaruh juga pada area-area kulit yang kering. Misalnya contohnya di telapak tangan dan di tangan. Nah, di sini penting kita perhatikan bahwa untuk area-area tersebut, area tangan misalnya di mana kita melakukan tindakan-tindakan medis, jangan lupa bahwa tindakan-tindakan medis ini juga bisa menjadi tempat masuk dari yang sesungguhnya bakteri-bakteri yang normal atau mikroba-mikroba yang normal akan berubah menjadi oportunistik karena mikroba tersebut menempel di alat medis tersebut dan membentuk biofilm yang kemudian akan menyebabkan infeksi. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan dari manfaat dan bahaya dari mikroba yang ada di kulit. Nah, bagaimana dengan mikrobiota kulit atau mikrobiom kulit menurut kelompok usia? Kalau kita melihat pada neonatus, sebetulnya kolonisasi mikroorganisme ini pada kulit langsung segera pada saat bayi tersebut lahir. Nah, sehingga kalau kita melihat kelahiran per vaginam, maka yang akan banyak adalah lactobacillus, karena ini adalah bakteri yang ada normal di vagina ibu. Berbeda dengan bayi-bayi yang lahir dengan melalui cara seksio-sesaria, di mana yang banyak adalah bakteri-bakteri di kulit ibu, antara lain Staphylococcus dan Corynebacterium. Nah, bagaimana dengan transmisi vertikal mikrobiota? Nah, transisi vertikal mikrobiota ini dari vagina ke bayi ini sangat baik untuk pertahanan awal dari neonatus. Nah, kemudian bagaimana pada bayi? Pada bayi sejak 4-6 minggu setelah lahir, maka fungsi mikrobiom itu telah mulai berkembang secara signifikan. Ya. Nah, pada 4 minggu setelah lahir, karena pengaruh dari berbagai hal, maka tidak ada lagi perbedaan dari mikrobiom kulit pada bayi 1 bulan ini apabila dibandingkan secara cara persalinan. Ya, sedangkan mulai 3 bulan pertama kehidupan, maka telah terbentuk mikrobiom sesuai dengan lokasi yang tadi kita telah bahas bersama. Seperti halnya temuan pada dewasa. Jadi
mulai 3 bulan ini mikrobiomnya tidak berbeda dengan mikrobiom pada orang dewasa. Nah, pada remaja, pergeseran ini terjadi oleh karena produksi sebum dan produksi hormon pada remaja. Misalnya dari dominasi berbagai bakteri ini berubah menjadi actinobacteria yang lebih sifatnya lipofilik. Karena pada saat remaja ini produksi sebum akan meningkat. Sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan mikrobiota atau dysbiosis, maka ini berpotensi untuk menimbulkan akne vulgaris serta gangguan inflamasi lainnya. Jangan lupa pula pada pria dan wanita dewasa, perbedaan fisiologis dan anatomis akan berpengaruh pada mikrobiota yang ada di masing-masing kelompok tersebut. Nah, ini adalah berdasarkan kelompok usia. Apabila kita melihat misalnya bahwa pada bayi yang banyak adalah masih firmicutes misalnya seperti itu, tapi kemudian dia menurun. Sedangkan actinobacteria makin lama makin baik. Ini adalah diversifikasi mikrobia apabila kita lihat sesuai dengan bertambahnya usia seseorang. Nah, pada kelompok dengan usia lansia atau senil, maka hal ini terkait dengan sebum yang ada pada kelompok tersebut. Jadi perubahan pada sekresi sebum dan juga fungsi imun serta penurunan keringat akan menyebabkan perubahan mikrobioma pada kulit orang yang lebih tua. Hal ini akan terlihat dari jenis mikrobiota yang ada, dan ini tentu saja akan ditambah dengan adanya kerusakan akibat ultraviolet, integritas sawar kulit, dan metabolisme zat yang lain yang mengubah proses penuaan. Hal ini juga akan dipengaruhi oleh mikrobioma kulit yang terdapat pada usia lansia tersebut. Nah, apabila kita melihat di sini pengaruh dari photoaging dan pengaruh dari skin intrinsic aging sangat besar pada kondisi mikrobioma yang ada pada kulit kita. Jadi pada photoaging proses pada anak misalnya dan ditambah dengan intrinsic aging, maka ini akan mengubah mikrobiota yang ada di kulit, dan ini tentu saja nanti akan kita bisa kaitkan dengan berbagai infeksi yang ada dan juga inflamasi yang ada, serta tata laksana yang perlu kita lakukan apabila kita mulai mengikut sertakan mikrobiom ini pada proses-proses atau infeksi yang ada di kulit. Apa yang dimaksud dengan dysbiosis? Dysbiosis adalah adanya ketidakseimbangan, yaitu pertama berkurangnya interaksi simbiotik dari mikroba yang bermanfaat bagi kulit. Kemudian adanya dominasi satu jenis mikroba dan menurunnya keragaman mikroba, serta adanya disrupsi dari homeostasis kulit. Ini ketiga-tiganya akan menyebabkan dysbiosis yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi ataupun juga inflamasi. Saya hanya akan memberikan atau mencontohkan beberapa saja, yaitu pertama kejadian pada dermatitis atopik. Di sini kita ketahui bahwa adanya kolonisasi Staphylococcus aureus telah menyebabkan aktivasi dari jalur inflamasi, dan ini akan menyebabkan peningkatan proteolisis ekstraseluler sehingga mengganggu sawar kulit. Dan hal ini akan memicu dermatitis atopik pada orang-orang yang memang ada stigmata atopik. Ya, di sini kita bisa lihat lebih lanjut bahwa peranan dari mikroba yang ada di permukaan kulit atau mikrobiom kulit sangat besar, yaitu melalui misalnya produksi katalisidin, antibiotik, dan lainnya. Ini sangat baik untuk mengkontrol atau mengatur patogen-patogen yang akan masuk ke dalam kulit seseorang. Nah, apabila terjadi dysbiosis pada kondisi ini, maka kita bisa melihat adanya kasus dermatitis atopik. Nah, kemudian beberapa penulis juga menyebutkan bahwa dikatakan bahwa dengan aplikasi dari salah satu ini, Roseomonas mucosa ini akan membatasi kolonisasi Staphylococcus aureus dan menurunkan derajat keparahan dari dermatitis atopik. Jadi peranan atau penambahan lingkungan untuk tumbuhnya mikrobiom sudah mulai dikembangkan untuk tata laksana berbagai inflamasi, antara lain juga adalah tata laksana dermatitis atopik. Bagaimana dengan dermatitis popok? Nah, dermatitis popok juga demikian, kita bisa membayangkan pada area popok tentunya mikrobiotanya adalah
sangat berbeda. Keragaman bakteri pada dermatitis popok lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol sehat. Jadi kita melihat bahwa pasien-pasien dengan diaper dermatitis, maka ini memiliki keragaman mikrobiota yang lebih tinggi daripada kontrol atau daripada orang-orang dengan atau bayi dengan kulit yang sehat. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa mikrobiom atau mikrobiota dari saluran cerna pada pasien-pasien tersebut juga tergantung pada berbagai faktor. Antara lain misalnya apakah pasien ini mendapatkan air susu ibu, susu formula, ataukah sudah tidak mendapatkan susu formula lagi, ini sangat berperan pada mikrobiota yang ada di saluran cerna. Tadi kita lihat bahwa mulai 3 bulan ke atas itu sebetulnya pengaruh dari antara lain makanan dan kondisi lainnya sangat besar sehingga kondisinya sebetulnya sangat menyerupai dengan kondisi dewasa. Nah, contohnya adalah kolonisasi Finegoldia spesies ini jumlahnya sangat berkali-kali lipat lebih tinggi di daerah perianal. Ini berkontribusi pada pencetusan penyakit, tetapi mekanismenya masih belum jelas. Kemudian kita banyak sekarang ini mengenal adanya produk kosmetik maupun juga produk kulit lainnya yang dikaitkan atau disebut. Bisa dipercepat, Dok? Oh, baik, terima kasih. Berkaitan dengan mikrobiom kulit. Ini adalah contohnya adalah pada acne vulgaris, pada mass acne dan pada rosacea. Ini adalah beberapa yang kita bisa ketahui, misalnya P. acnes dan Cutibacterium acnes ini berpengaruh pada acne vulgaris. Pada mass acne juga demikian. Lingkungan yang oklusif, gesekan-gesekan, ini juga akan mengubah mikrobiom di muka dan ini akan menyebabkan disbiosis dan kemudian terjadilah yang kita sebut sebagai mass acne. Bagaimana dengan rosacea? Rosacea juga demikian. Rosacea juga pada kondisi rosacea ini bagaimana pada lesi-lesi yang papulopustular maka proporsi dari mikrobiota tertentu akan berubah dan ini diketahui ada kaitannya secara bermakna dengan rosacea. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan saya singgung hanya satu lagi yaitu mengenai kelainan di kulit kepala. Ternyata pada pasien-pasien dengan alopecia areata pun juga demikian. Terdapat perubahan dari mikrobiota pada pasien-pasien alopecia areata apabila dibandingkan dengan kontrol. Nah, ini terkait juga dengan predisposisi genetik dan juga faktor-faktor lain, misalnya antara lain adalah stres. Dermatitis seboroid juga demikian. Jadi di kulit kepala kita kenal ada banyak sekali mikrobiota, maka ditemukan banyak temuan-temuan yang berkaitan dengan dermatitis seboroid. Kita pun di Jakarta atau di Universitas Indonesia telah melakukan beberapa penelitian mengenai dermatitis seboroid ini dan ternyata ditemukan memang komposisi mikroba atau komposisi jamur yang ada pada pasien dermatitis seboroid adalah berbeda dengan pada pasien yang normal. Ini adalah pada pasien dermatitis seboroid dan terakhir sebetulnya mikrobioma juga ditemukan pada berbagai kulit lain yang mungkin tidak akan saya bahas di sini. Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa ada perbedaan antara mikrobiota dan mikrobiom. Komposisi mikrobiom ini sangat individual, terdapat pola dominasi dan keragaman tertentu pada kasus kelainan tertentu. Namun tetap dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat produk yang diklaim dapat menunjang mikrobiom kulit dikaitkan dengan mikrobioma yang memang saat ini sedang sangat berkembang penelitiannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.